Ingat, untuk umroh dan haji pilih Sultan, Sultan, Sultan. Jangan salah pilih, jangan salah masuk, pilih Sultan, Sultan, Sultan. Pokoknya Sultan. Sultan, pilih Sultan. Pokoknya Sultan. Sultan SS, Bapak Haji Pinradi SE beserta istri Ibu Ing Radia Murti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat Bapak CEO Sultan SS Group, Bapak Haji Pinradi SE beserta istrinya, Ibu Ing Radia Murti. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Rahmat Suwadi, EPDI dari Kanwil Kemenak Provinsi Riau. Yang kami hormati Al-Ustadz Haji Muhammad Nasir Jamal ST. Yang kami hormati Bapak Ibu Jamaah Sultan SS yang berbahagia. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dan dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami muliakan, Al-Quran adalah cahaya, petunjuk, dan rahmat dari Allah SWT bagi hambanya. Oleh karena itu, marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Nasir Jamal ST. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق فإذا أفضتم
إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang luar biasa Allah terus berikan kepada kita bisa hadir di sini di acara manasik umroh Sultan SS Manasik Akbar. Semoga Allah mudahkan segala perjalanan kita menuju tanah suci dan seluruh jamaah selalu dalam keadaan sehat walafiat serta bisa melaksanakan ibadah secara maksimal. Allah kabulkan doa-doa kita nanti serta mendapatkan umroh yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Selawat beri salam kepada Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati para jamaah Sultan SS dan yang kami cintai kru Sultan SS ya. Terima kasih kepada kru Sultan SS yang telah menyiapkan acara ini dari tadi malam ya, dari seminggu yang lalu ya. Semoga acara ini terus berjalan lancar ya. Dan Bapak Ibu juga diharapkan mengikuti acara dengan yang terbaik ya. Dan pada hari ini belum semua yang manasik Bapak Ibu semua ya. Ini belum semua. Saat ini juga sedang berlangsung manasik umroh di kota Jambi ya. Dan di kota Dumai juga belum ya, Tembilahan. Karena jarak tidak bisa disatukan, jadi di setiap kota melakukan manasik ya. Dan alhamdulillah hari ini sekitar 500 orang hadir di acara ini ya. Dan kita di lain kota lebih kurang ada sekitar 300 jamaah ya untuk keberangkatan di bulan Juli ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semua ya, saya telah melayani para jamaah umroh dan haji ya lebih kurang 24 tahun nggak tidak terasa ya pada hari ini ya. Saya mulai usaha umroh dan haji mulai 2001 ya. Dan sampai hari ini terus melayani para jamaah secara langsung ya. Jadi saya memang orang lapangan, tidak suka duduk di kantor dan lebih senang melayani. Dan pengalaman saya memang dari dulu di bidang jasa ya. Pernah kerja di hotel di Mutiara Merdeka ya, juga jasa ya, kasir selama 3 tahun, di penerbangan 5 tahun juga jasa ya. Dan usaha ini dari 2001 juga jasa. Jadi memang dari dulu memang istiqomah melayani para jamaah, turun langsung ke lapangan ya. Dan insya Allah saya bersama istri setiap bulan mendampingi jamaah ke tanah suci ya. Termasuk juga bulan Ramadan, setiap tahun kami 1 full Ramadan, 1 bulan penuh melayani jamaah di tanah suci ya. Dan manasik ini juga kita akan adakan lagi nanti di kota Madinah ya. Di kota Madinah Bapak Ibu akan kami berikan manasik lagi agar mengingatkan, takut lupa ya. Jadi kita ingatkan lagi nanti sebelum kita berangkat ke kota Mekah kita akan melakukan manasik umroh ya. Intinya kami dari Sultan terus mendampingi Bapak Ibu semua dalam perjalanan mulai sebelum keberangkatan hingga nanti sampai ke pulangan ya. Begitu juga umroh saat ini, kalau mau murah langsung ke kami. Dan kami memang tidak menggunakan marketing ya. Kenapa tidak menggunakan marketing ya? Seperti saat ini Bapak Ibu kita kumpul 500 orang. Tidak ada pakai marketing Pak, tidak ada Bu ya. Enggak pernah saya datangi rumah Bapak Ibu. Ada yang pernah saya datangin ke rumah Bapak Ibu ya? Pak tolong Pak umroh sama Sultan Pak ya. Saya duduk di rumah Bapak dari pagi sampai sore. Agar Bapak segan. Udah lama Pak Edi tidak pulang-pulang, kita daftar aja lah.
Nah, itu ya, itu salah satu trik marketing ya, membuat kita segan. Itu yang tidak saya terapkan dari dulu. Tujuan kami apa? Kami menjual langsung ke bapak ibu semua para jemaah. Bapak ibu bisa mendapatkan harga murah tadi. Tidak ada biaya marketing. Biaya fee marketing tidak ada, yang jumlahnya rata-rata sekitar 2 sampai 5 juta per orang. Itu siapa yang bayar? Bukan saya, Pak, Bapak Ibu. Harga paketnya naik jadinya. Yang kemarin 23 juta tambah 5 juta 28. Bapak Ibu mau bayar tambah 5 juta? Ada yang mau? Alhamdulillah ya. Jadi daftar langsung ke Sultan, tidak melalui perantara ya. Agar kami juga tahu kelompoknya, terutama nanti waktu kegiatan di Madinah ya, ada namanya kunjungan ke Raudhah. Itu Raudhah saat ini harus pakai izin masuknya ya. Nah, ini ada ikat juga penting ya. Ini wajib dipakai ya. Wajib dipakai karena di sini nanti tertera nomor nama hotel. Mekah Madinah, kemudian juga ada nomor petugas kita di sini. Jadi kalau tersesat cukup tunjukkan ini aja. Nanti orang nelpon ya. Selesai berwudu dia keluar ya. Masuk lagi tasnya ada, isi tak ada. Otomatis, Pak. Nah, itu. Jadi perlu diingat ya. Selalu dipakai ataupun titip sama temannya ya. Dan diharapkan bapak-bapak nanti dikasih tanda kopernya ini, dikasih pita atau kain ya, warna putih merah atau putih hitam, terserah warnanya apa, dikasih tanda per keluarga, suami istri misalnya merah putih, pitanya kantung sini ya. Jadi ini gunanya agar bapak ibu waktu mencari kopernya tahu ya, nanti kopernya diantar sampai hotel, milihnya enak. Oh, ini koper saya udah nampak, karena kita semua sama ya. Pribadi dan atas nama Sultan Silver Seal, mungkin yang banyak ya, atas kepercayaan Bapak Ibu semua sudah mempercayai kami ya. Insya Allah kami istiqomah dan terus berusaha memberikan yang terbaik bagi Bapak Ibu semua ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu semua ya, kita terus berdoa Allah mudahkan perjalanan kita ya. Allah mudahkan urusan kami, umroh dan haji kami bisa mendapatkan visa juga semua, pesawatnya lancar ya, semua jamaah dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar Bapak Ibu semua sehat? Alhamdulillah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masih ada yang malu-malu, mungkin tidak yakin dengan ucapannya. Jadi ucapannya labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik Bapak dan Ibu yang saya muliakan, terima kasih sudah melantun kalimat talbiyah. Kita punya waktu lebih kurang 1 jam untuk manasik. Saya usahakan supaya ini tuntas Bapak dan Ibu.
Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Haji Rahmat Suhadi, SHI MPD. Bekerja di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau. Saat ini karena Pak Kanwil kami sedang melaksanakan ibadah haji sebagai tim monitoring evaluasi, jadi saya ditunjuk sebagai PLH Kepala Kanwil, Pak. Jabatannya sebagai Kepala Bagian Tata Usaha. Di samping istighfar boleh juga, bahkan mantap juga kalau kita juga tambahkan dengan sholat sunat taubat kita. Kapan waktunya, Pak? Kapan aja. Mau siang, mau malam, setelah maghrib atau di larut malam, itu boleh kita melaksanakan sholat sunat taubat. Itu paling tidak. Cuma kalau yang berkaitan dengan kesalahan hukuku Bani Adam, hak-haknya orang lain, ya memang tidak bisa kita istighfar aja, Pak. Tidak bisa kita sholat sunat taubat. Ibu umpamanya berutang sama tetangga, bagaimana supaya hutangnya lunas? Perbanyak sholat sunat taubat, tidak langsai. Lalu dia sholat. Artinya bapak dan ibu, jamak ini mesti juga menjadi perhatian kita, karena bapak dan ibu akan ada waktunya melaksanakan sholat secara jamak. Di samping jamak juga bisa qashar. Apa itu qashar? Kalau jamak digabungkan, kalau qashar diringkaskan. Yang mana yang bisa diringkaskan? Sholat yang 4 rakaat jadinya 2 rakaat. Kalau begitu sholat maghrib bisa diqashar bapak ibu? Tidak bisa. Kalau zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, diqasharkan jadi 2. Berarti rukun pertama di Madinah, di Bir Ali. Lalu rukun yang kedua adalah tawaf. Tawaf dilaksanakan di Masjidil Haram, di Ka'bah. Lalu setelah itu sa'i sebanyak 7 perjalanan mulai dari Bukit Sofa sampai ke Marwah dilaksanakan di dalam Masjidil Haram juga. Di situ laksanakan sa'i. Lalu setelah sa'i baru kita tahallul. Kalau sudah tahallul ditandai dengan bercukur atau menggunting rambut, berarti sudah selesai ibadah umrohnya. Jadi sesimpel itu saja bapak dan ibu yang berkaitan dengan rukun. Tetapi bapak dan ibu yang saya muliakan, itu kan rukun ada 5, di samping rukun ada wajib hanya 2 secara garis besarnya. Yang pertama niat ihram di miqat. Yang kedua meninggalkan larangan dalam masa ihram. Dilanggar oleh jemaah, salah satunya tidak dilaksanakan, ibadah umrohnya masih sah, tapi wajib diganti dengan diam jemaah nih. Kalau ibadah umrohnya wajib umrohnya tidak dilaksanakan, ibadah umrohnya masih sah, tapi diganti dengan dam. Yakin Pak Bu? Diganti dengan jadi umpamanya yang pertama kan niat ihram di miqat. Memasang niat di miqat itu wajib Pak, bukan rukun. Ihramnya wajib, rukun. Tempat memasang niatnya, tempat memulai ihram itu di Bir Ali itu wajib. Bagaimana Pak Ustadz? Umpamanya kami ibu-ibu nih batal wudu. Kalau wudu tentu saja nampak lengannya, nampak lehernya barangkali. Pastikan berwudunya di tempat yang tidak ada dilihat oleh laki-laki. Lalu ada yang dilarang bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Tidak boleh menggunakan parfum, wangi-wangian, harum-haruman, nggak boleh selama dalam masa ihram. Tapi ada waktunya nanti disunnahkan. Sebelum niat, sebelum berihram, itu disunnahkan menggunakan parfum Pak, Bu. Jadi umpamanya ibu, bapak sudah mandi kan, disunnahkan pakai parfum, dioleskan umpamanya ke leher, ke badan gitu kan. Itu sunnah kalau sebelum ihram. Dibayar dengan kambing. Boleh juga dengan puasa selama 3 hari. Atau boleh juga diganti dengan memberi makan 6 orang fakir miskin untuk setiap pelanggaran wajib umroh.
2 lembar. Lembar pertama sebagai bawahannya, lembar yang kedua sebagai atasannya. Cara memakai kain ihram adalah banyak, bisa kita lihat di YouTube, Pak. Minta cucu buka video tutorial memasang kain ihram, keluar tuh di YouTube. Dan saya perkenalkan salah satu cara memakai kain ihram. Prinsip memakai kain ihram ada 2. Yang pertama, pastikan kain ihram ini kokoh, tidak mudah copot. Kan kainnya bisa dipasang tapi tidak kokoh. Begitu ada yang menggantung di sini langsung copot. Itu bahaya. Ya bahayalah, Bu. Kan kita tidak punya kain yang lain lagi kan? Hanya kain ihram ini yang kain kita, yang bagi bapak-bapak. Karena itu pastikan kain ihramnya itu terpasang dengan kokoh, tidak mudah copot. Dan yang kedua, prinsipnya adalah menutup aurat. Oh, kain ihramnya sudah dipakai, kokoh, tapi begitu dia melangkah, nampak auratnya, nampak pahanya. Berarti itu tidak aman karena membuka aurat. Bagaimana caranya? Kalau cara yang saya perkenalkan, temukan 2 ujungnya di sebelah kanan secara rata. Lalu badan kita di tengah-tengah. Lalu lipat yang sebelah kiri. Yang kanan ini, yang bagian depannya ditarik ke belakang. Kelihatan Bapak Bu? Pak, kelihatan Pak? Ditarik ke belakang. Lalu dirapikan. Dirapikan yang sebelah kanan, lalu yang sebelah kiri. Ditarik. Lalu baru digulung. Tahan napas dulu gulungnya. Usahakan posisi kain itu yang pertama menutup pusar, bawahnya itu di atas mata kaki. Di atas mata kaki. Dan pastikan kokoh ini. Cuma kalau cara yang ini ada kelebihannya. Di belakang kan ada gantungan untuk ibu-ibu kan kalau bawa istri. Jadi prinsipnya 2. Yang pertama kokoh, yang kedua menutup aurat. Kokohkah ini Bang Husin? Coba Bang tarik Bang, ngantung Abang pemain di situ. Ini kokoh. Saya cara seperti ini tidak pakai ikat pinggang, tidak apa-apa, aman Pak. Tidak pakai ikat pinggang saya aman. Tapi kalau umpamanya punya ikat pinggang, ya bagus juga untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan kan. Yang pertama ini kokoh, tidak mudah copot. Yang kedua kita melangkah, paha kita nggak nampak Pak, kan? Jadi panjang pun kita mau lompat pun ya tidak ada masalah. Dia kokoh dan tidak membuka aurat kita. Dan yang kedua adalah kain yang di atasnya. Ini Bapak dan Ibu, Bapak-bapak, posisi kain ihram ini yang bagian atasnya ini ada 2. Yang pertama membuka bahu sebelah kanan ketika kita tawaf. Namanya ittiba. Ini dibuka. Hanya khusus berlaku dalam tawaf saja. Karena itu boleh ini diselipkan di sini. Lalu nanti ini diapakan ke belakang. Diikatkan ke belakang. Jadi sehingga model seperti ini. Ini posisi ittiba dalam tawaf. Hanya disunnahkan di dalam tawaf. Adapun di luar tawaf, ketika perjalanan dari Madinah ke Mekah, ketika sa'i juga, kedua bahu ini adalah disunnahkan untuk ditutup. Seperti ini. Jadi ini ikatkan di sini sebelah kiri, lalu yang ujung satu lagi diikatkan ke belakang. Jadi seperti ini. Ini posisi di luar tawaf yang tidak ittiba. Jadi 2 itu posisi memakai kain ihram. Silahkan bapak-bapak memakai kain ihram ini ketika di hotel. Oke, saya buka dulu ya supaya. Yang pertama namanya sudut Hajar Aswad, rukun Hajar Aswad.
Yang kedua adalah rukun Iraqi. Antara rukun Iraqi dengan Hajar Aswad depan pintu Ka'bah ada Maqam Ibrahim. Lalu antara rukun Iraqi dengan rukun yang ketiga namanya rukun Syami terdapat Hijr Ismail. Salat di dalam Hijr Ismail ini bagaikan salat di dalam Ka'bah keutamaannya. Karena itulah orang berebut-rebut ingin salat di dalam Hijr Ismail. Ini. Kalau umpamanya mutawibnya jamaahnya banyak, mutawibnya di sini, bapak dan ibu sebagai jemaah mungkin 10 meter di belakangnya, atau mungkin juga 13 meter di belakangnya. Ketika bapak dan ibu belum sampai di sini, jangan dulu memulainya. Jangan angkat tangan dulu, jangan berucap bismillah wallahu akbar. Pastikan sudah berada di sini, baru bapak dan ibu bismillah wallahu akbar kecup tangan. Ini kan karena ikut ustadznya. Kata ustaznya, bismillah wallahu akbar. Jamaah yang 10 meter di sini bismillah Allahu akbar juga, padahal dia belum waktunya lagi, belum tempatnya lagi. Nah, sampai di sini, ya ustaznya boleh aja bergerak sampai ke sana. Nah, dah sampai kita di sini, bismillahi wallahu akbar. Nah, lalu mulailah putaran pertama itu dengan memperbanyak zikir dan doa. Di buku bapak dan ibu, setiap putaran ada doanya. Contohnya di putaran pertama, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya. Di putaran kedua ada lagi doanya sampai putaran ketujuh. Itu baik doa itu bisa kita ikuti, bisa kita baca. Tetapi kalau umpamanya repot, ada ndak zikir yang lain Ustadz yang juga memiliki dalil? Ada. Memperbanyak 5 kalimat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak subhanallah 5 kalimat tersebut, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampai di mana? Sampai di rukun Yamani, sudut terakhir sebelum Hajar Aswad. Begitu kita sampai rukun Yamani, disunnahkan mengangkat tangan bismillahi wallahu akbar, tapi tangannya tidak dikecup. Saya ulang, sampai di rukun Yamani, bismillahi wallahu akbar, tangannya jangan dikecup. Lalu dilanjutkan dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Begitu kita sampai di Hajar Aswad, berarti sudah 1 putaran. Berapa putaran semuanya? 7. Sampai di Hajar Aswad, berarti putaran kedua bismillahi wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perbanyak kalimat zikir tersebut sampai di rukun Yamani, bismillahi wallahu akbar Rabbana atina fid dunya hasanah, sampai selesai. Begitu sampai di sini sudah 2 putaran. Berarti sudah 2 rukun Pak Bu. Ini rukun yang ketiga, sa'i. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, setelah kita melepaskan lelah, selesai pula kita sa'i, minum air zam-zam, setelah kita melaksanakan tawaf, rukun yang ketiga adalah sa'i. Lalu kita berjalanlah, naik, posisinya pas di posisi rukun Hajar Aswad. Lalu Bapak dan Ibu yang saya muliakan, setelah kita selesai berdoa, berzikir di tempat yang saya maksudkan, lalu baru kita menghadap untuk melaksanakan sa'i. Ini Bukit Sofa, di sana Marwah. Lalu kita mulailah perjalanan ibadah sa'i kita itu. Perhatikan 3 hal. Pertama, setiap kita memulai perjalanan pertama dari Bukit Sofa, perjalanan kedua dari Bukit Marwah,
perjalanan ketiga dari Bukit Sofa, keempat dari, kelima, keenam, ketujuh dari Bukit Sofa. Setiap kita memulai perjalanan itu ucapkanlah zikir Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamda. Setiap perjalanan. Yang kedua, setiap kita sampai di Batnul Wadi, lembahnya Bukit Sofa dan Marwah itu, di tempat itu dulu Siti Hajar berlari-lari mencari air untuk anaknya. Sekarang ditandai Batnul Wadi itu dengan lampu pilar hijau, panjang lampu hijaunya. Di tempat itu lakukanlah berlari-lari kecil sambil berdoa, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallah al-a'azzul akram. Kalau kita sudah sampai di Bukit Marwah, di putaran ketujuh, berakhir sa'i, lalu tinggal satu rukun lagi yang kita laksanakan, yaitunya tahallul. Tahallul ditandai dengan bercukur atau memotong rambut. Ibu-ibu jangan bercukur. Yang disunnahkan bercukur itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu bercukur nanti saya takut cucunya takut nanti kaget waktu ibu pulang. Tidak disunnahkan. Yang disunnahkan bercukur itu hanya bapak-bapaknya aja. Mana yang lebih besar pahalanya, lebih afdal bercukur atau memotong rambut? Bercukur. Karena setiap helai rambut Allah berikan pahala, Allah angkat dosa, Allah tinggikan derajat setiap helai. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di aula ini ya Allah semata-mata mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Kami mempelajari manasik, karena itu berikanlah kepada kami pemahaman ya Allah, sehingga kami melaksanakan ibadah umroh nanti dengan pemahaman ilmu yang kami miliki. Jauhkanlah dari segala hal yang apapun yang menjadi halangan rintangan dalam memberikan pelayanan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, lancarkanlah ibadah ini, lancarkanlah perjalanan ini ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ja'al umratahum ya Allah umratan mabrurah au umratan maqbulah wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam menjelaskan ada hal-hal yang kurang patut, bahasa kurang baik, mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat umroh, ingat haji, ingat Sultan, Sultan, Sultan. Takbir, takbir, takbir. Oke, Dada kamera, bapak-bapak, dada-dada, tunjukkan senyum terbaiknya. Semoga perjalanannya lancar. Sehat selalu. Ingat umroh, ingat haji, ingat Sultan, Sultan, Sultan. Takbir, takbir, takbir. Oke, senyum Bu lambai. Masya Allah, nih ahli-ahli surga. Sehat selalu semua, lancar insyaAllah umrohnya. na na na